kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Di sini mohon maaf waktunya begini. Jadi saya mau izin untuk diseminasi budaya positif di program Guru Penggerak Ibu. Jadi nanti kalau minta masukannya untuk longgar waktunya kapan gitu ya Bu ya. Maksudnya ini kan pengennya secepatnya dalam pekan ini. Kalau misalnya bisa boleh, kalau misalnya ntar longgarnya menurut Ibu baiknya bagaimana gitu. Nanti saya komunikasikan dulu dengan Badan Sarana Prasarana ya, dengan Pak Imam. Nanti Bapak Puri mau minta izin untuk menggunakan sarana ruang aula aja ya, nanti aula untuk pakai kursi, nanti itu sesuai dengan yang kita tadi. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu kita, Ibu Hajah Sumiati, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mendiseminasikan materi dari budaya positif. Ya. Kemudian yang terhormat juga serta yang saya banggakan, saya cintai Bapak dan Ibu guru semua, terima kasih telah meluangkan waktunya yang harusnya mungkin bisa istirahat kita ya, tapi nggak apa ya, sebentar ya. Iya, sebentar di sini mudah-mudahan dapat berbagi ilmu terpendek yang saya tahu sampai saat ini ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru juga bisa ikut ya. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini saat ini masih dibuka PGP yang angkatan 9. Niatkan untuk kita untuk mencari ilmu, itu aja deh yang penting. Saya niatkan seperti itu. Bu ini mau kan? Iya. Teman-teman semuanya pokoknya ditunggu. Iya. Ya, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Saya akan mengulang tentang materi budaya positif. Ini ada di modul 1.4. Ya.
Tadi di awal sudah dibahas mengenai disiplin positif. Ya. Jadi disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan motivasi internal agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tadi nilai-nilai kebajikan universal, berikut juga dengan motivasi internal tadi sudah dibahas ya, nanti kita bahas sedikit lagi. Contoh nilai-nilai kebajikan universal. Coba saya ingin tahu, coba Bapak sama Ibu yang bisa menyebutkan contoh dari nilai kebajikan universal. Yuk, menghormati orang tua boleh. Bu Tina. Coba aja ya, nilai kebajikan universal ya. Kalau kita menghormati orang tua, Ya. mungkin contohnya ya gitu ya, itu aja. Menyayangi suami. Gak apa yang nggak usah jauh-jauh, contoh dari sekolah aja gitu. Menyayangi babe. Apa namanya, disiplin terhadap peraturan sekolah begitu. Yang di belakang ya supaya gampang. Ya nih dingin enak saya nggak ada Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah di tempat sampah. Satu lagi saya putus soalnya. Ini boleh? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ya benar ya. Betul, betul. Apalagi tanggung jawab berpikiran baik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Itu semua nilai-nilai kebajikan universal ini yang mendasari kita untuk melaksanakan atau menerapkan disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang ini di kurikulum Merdeka kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Iya, boleh disebutkan tadi apa saja nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila? Pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa ya, beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, ya. Ya. Sekarang kita sudah mulai menerapkan ya, kalau di semester pertama ini tentang apa? Bisa, betul. Iya, nanti boleh berlanjut. Nah, itu harus diterapkan. Nanti insya Allah jika kita menerapkan profil pelajar Pancasila dengan cara menciptakan lingkungan positif, insya Allah nanti kalau diterapkan dapat mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti diharapkan tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun kita juga dapat mengajak orang tua atau berkolaborasi dan bekerjasama dengan orang tua untuk dapat menerapkan juga di rumah masing-masing ya. Jadi insya Allah kemanapun anak-anak kita berada, mereka akan tetap menerapkan budaya positif. Ini masih tadi ya, lanjut konsep disiplin positif ya, mengacu pada bagaimana kalau sekolah ya Bapak Ibu, mengacu pada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Itu yang tadi sudah dibahas ya. Kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia tadi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita mau disiplin karena tidak ingin mendapat hukuman. Misalnya masih ada guru nih, kalau yang tidak mengerjakan PR, nanti kalau setelah masuk tidak mengerjakan PR diberi hukuman. Misalnya apa? Lari keliling lapangan. Dulu siapa yang masih kena yang zamannya masih dapat sanksi seperti itu? Masih ya Bu ya? Iya. Ya, berdiri di lapangan. Terus kemudian ada yang suruh berdiri juga ya? Berdiri sambil iya, itu ya, itu salah satu contoh motivasi perilaku
dari eksternal. Kemudian yang kedua ini juga masih sama, yaitu motivasi eksternal, yaitu ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Misalnya, saya mau belajar karena ingin dapat ranking 1 misalnya. Kalau ranking 1 kan nanti dapat hadiah juga gitu dari ibu atau dari ayah misalnya gitu. Nah kalau itu nanti ketika misalnya dia tidak mendapatkan itu kan, tidak mendapat imbalan ya, nah, itu termasuk motivasi perilaku yang berasal dari eksternal. Kemudian yang terakhir motivasi internal. Nah ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti jadi bawahnya kalau misalnya kita disiplin positif, ingin berprestasi, itu memang ingin menghargai diri sendiri. Oh saya bisa nih, ingin menjadi seperti apa? Misalnya contoh simpel ini pengen jadi dokter gitu ya. Kalau anak-anak ditanya tuh bagaimana nih caranya supaya bisa jadi dokter? Oh harus belajar, harus begini, harus begitu gitu. Itu juga bisa menyenangkan orang tua. Maksudnya ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi insya Allah dimanapun berada juga jika mereka anak-anak kita punya motivasi internal, insya Allah tidak usah ada imbalan atau hukuman apa-apa, mereka akan tetap melakukannya. Kemudian ini posisi kontrol. Tadi pertama ada penghukum, tadi sudah ya. Terus ada pembuat merasa bersalah gini. Kamu kenapa begini? Kan jadinya begini-gini. Nah itu jadi merasa bersalah. Kemudian contoh sebagai teman misalnya. Sini kalau misalnya kamu gak bisa sini ibu bantu, kalau misalnya dulu gitu, berarti kan memposisikan diri kita sebagai teman si anak tersebut. Kemudian ada posisi pemantau, jadi kita hanya memantau saja. Kemudian yang terakhir itu ada manajer. Nah iya, masih manajer ini posisi yang paling baik untuk kita dalam menerapkan disiplin positif ya, posisi kontrol. Nah terutama untuk murid yang melakukan kesalahan. Nah, ini tadi masih lanjutan ya. Jadi posisi manajer ini kita diharapkan guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini mengacu kepada segitiga restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, murid ini diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri. Jadi murid itu biasa punya kesalahan karena memang mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar yang tadi ya nanti kita bahas sedikit. Nah nanti baru kita penuhi kebutuhan tersebut supaya si anak bisa mengurangi. Ini ya Bapak Ibu tadi ya, kebutuhan dasar tadi sudah disinggung. Ada kebutuhan dasarnya bertahan hidup, penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Bertahan hidup merupakan akar muaranya dari semua kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Tadi contohnya apa ya Bu? Pak? Kebutuhan dasar? Sandang, pangan, papan. Ya, benar. Terus ada kasih sayang juga. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang merasa kurang kasih sayang? Boleh silakan. Win, kurang kasih sayang. Alhamdulillah. Kalau sayang burung merah. Bagus kalau mudah hati kurang kasih sayang. Kalau di sekolah misalnya ada anak butuh makanan padahal dia sendiri bawa, sama halnya misalnya pinjem barang orang ya, padahal dia sendiri juga sudah bawa, tapi entah kenapa apa dia mungkin suka dengan barang temannya, entah mereknya entah apa, atau memang suka jahil gitu. Jadi kalau misalnya belum ngejahilin temennya tuh belum puas gitu loh. Nah ya iseng sama ya, Bapak Ibu juga suka iseng ya. Nah itu harus kita cari dan telusuri kira-kira kebutuhan dasar apa nih yang kurang. Apakah kesenangannya, apa kebebasan di rumah ya. Ini juga bukan berarti kita di sekolah tuh oh yang paling bisa atau gimana, tapi tetap harus bekerja sama dengan orang tua. Iya, bisa survei, bisa kita ajak ngobrol, atau sekarang kan ada grup WA ya, mungkin bisa saling japri.
Didut juga bisa bahas masing-masing ya. Nah, nanti di rumah kurangnya apa nih? Bagaimana nanti kita bicarakan bareng-bareng. Boleh. Nah, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah mungkin lebih umum ya. Kalau kita berarti di antara semua tenaga pendidikan atau seluruh warga sekolah, ya, membuat keyakinan sekolah misalnya seperti datang tepat waktu. Nah, itu di kelas juga sama, datang tepat waktu juga bisa. Nanti dari yang umum ini kita khususkan untuk di kelas. Jadi nanti kita akan belajar untuk menyusun keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya. Cuma ini kayaknya lagi pada ngantuk ya. Kedinginan Bu Puri. Kok sama si Bu Tina saya dari tadi kedinginan? Kurang kehangatan. Bapak Ibu, biar nggak ngantuk kita berdiri dulu sebentar ya. Oke ya. Boleh Bapak Ibu silakan berdiri dulu sebentar. Mau diapain? Suruh berdiri aja. Biar nggak kedinginan. Kalau udah berdiri kan anget. Anget ya. Bu, boleh majuan dikit yuk, tak senggol-senggolan loh sama bapak-bapaknya. Iya, makanya bapak-bapak tuh di depan. Majuan ya Bu, Pak. Sampai. Coba jangan sudah boleh ya. Sebentar aja, nggak apa-apa. Biar nggak senggolan sama bapak-bapaknya. Emang hot ini goyangnya? Maju biar ke tisu. Siap tisu, hot ini katanya. Bapak Ibu, saya mau setel video, nanti ikutin ya. Oh, benar. Weh.
lanjut ya tadi ya. Iya, Bapak Ibu masih kedinginan tidak? Iya, yang penting jangan mencari kehangatan di luar ya. Iya, kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Ini sama saja dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah ya. Boleh tahu apa itu kesepakatan yang dimaksud dengan kesepakatan? Mau siapa ya? Kesepakatan keputusan bersama. Pintar banget behavior. Perjanjian. Ya. Siapa lagi kan yang belum? Sama-sama antara kedua belah pihak saling. Iya, boleh disimpulkan ya. Jadi kesepakatan kelas adalah proses pengambilan seperti keputusan bersama ya. Kalau kita di kelas berarti antara guru dan siswa atau murid. Nah, ini kan tadi lebih khususnya ya. Kalau misalnya kesepakatan sekolah berarti kesepakatan antara seluruh warga sekolah ya. Nah, kesepakatan ini sudah tentu bertujuan untuk diterapkan atau dilaksanakan ya. Sekarang kita mau, sebenarnya Bapak Ibu juga udah ini kali ya, sudah mempraktekkan, cuma mungkin karena di sini dibahasnya sama kayak belajar, sebenarnya banyak sih yang sudah kita praktekkan, cuma mungkin kita nggak tahu kalau selama ini memang sudah kita praktekkan, atau mungkin baru menyadari, oh sebenarnya yang ini nggak boleh gitu misalnya. Nah, ini saya mau minta bantuan Bapak sama Ibu Guru untuk membuat contoh-contoh kesepakatan kelas ya. Nanti saya akan bagikan sticky note sebentar. Boleh bantuin sama Ibu Dina? Boleh minta tolong bantuin. Nanti Bapak Ibu saya bagikan stiker note satu-satu. Nanti boleh dituliskan minimal 3 contoh kesepakatan kelas ya. Cuma di sini kesepakatan kelasnya begini, kesepakatan ini. Kita menuliskannya dalam bentuk positif ya. Kalau misalnya peraturan itu kadang ada begini ya, dilarang misalnya mencolok-colok tembok gitu, atau misalnya jarang mengganggu teman. Nah, kalau jarang mengganggu teman lebih misalnya lebih enaknya itu menghormati, saling menghormati, nah gitu ya, atau enggak saling menghargai seperti itu ya. Nanti boleh dituliskan minimal berapa Bapak Ibu? 3. Nanti kalau sudah kita mau tempel di sini ya, nanti saya pasang itunya, platformnya. Boleh ya Bapak Ibu ya, dibantu ya, ayo Dina. Atau mau dibantu satu lagi boleh, biar cepat ya, atas nama. Kesepakatan dalam Kalau hadiah boleh buka. Maunya hadiah.
Bapak Ibu yang sudah boleh ditempel di papan tulis di depan ya. Mohon maaf ya kalau jadi harus beranjak biar nggak ngantuk soalnya. Sudah dapat semua kan ya? Apa ada yang belum? Ayo boleh Bu Eni ke depan yuk. Yuk pulang. Yuk pulang. Jadi Bapak Ibu, baiknya kalau di kelas itu sebelum pembelajaran kita harus buat kesepakatan terlebih dahulu yang bagusnya di awal ya. Nanti kalau sudah dibuat, setelah dirumuskan bersama dan disimpulkan bersama, boleh dipasang, boleh dihias, jadi biar anak-anak mudah ingat gitu. Dapat warna kuning. Akan menjadinya warna kuning. Warna kuning. Oh iya, tapi ini harus ada dinding. Kalau yang takut disotek boleh langsung dipasang duluan. Walid berarti waktu kecil duduknya panjang. Juga Mbak Edi. Pakai nama nggak? Saya maunya jam lobi. Matanya dong. Ya, tutup. Yang ngumpulin cair gaji hari ini. Yang ngumpulin nggak cair gaji hari ini. Biar cair lah, biar ngumpulin. Cair hari ini, yang ngumpulin nggak cair. Biar cair ya, biar cair kita ngumpulin. Yang ngumpulin nggak cair hari ini. Ya Pak ya. Lagi. Ditimpa ya, Pak. Yang ngisi nggak cair gaji hari ini. Udah cair. Tahu mau aja tanggal 13. Tidak, ada SMS. Kalau 13 sampai Wah, ini Bu Rita juga titipannya banyak. 5 penitipan. Sudah semua Bapak Ibu? Bu Dina, kalau terakhir tak joget loh. Ya, tinggal menunggu Ibu Dina yang cantik. Bu Dina banyak. WSKS. Berarti Dina joget ya? Oh iya bener ya. Joget ya, Din? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Sekarang coba kita bacakan. Bu Dina mau baca. Yang mana nih? Ini nggak ada namanya kan ya? Kalau yang ini yang sama nanti dibaca nanti kita yang
Ya, saya baca dulu ya, Bu Uri ya. Mungkin ya. Yang pertama, yang pink nih. Nomor 1, berdoa sebelum mulai belajar dan sudah belajar. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran. Nah, ada lagi yang ini, yang hijau. Nomor pertama, ini belum ada di sini ya. Datang tepat waktu, tidak mencoret meja dan kursi, tidak berkelahi dengan teman. Terus siapa itu ya yang merasa tuh siapa? Hah? Adek. Ada lagi nih yang tadi udah pink, sekarang oranye nih. Ini simple tapi dalam. Yang pertama, menghargai. Yang kedua, berbagi. Yang ketiga, peduli. Wih. Siapa dia? Wih, itu tuh angkat tangan di belakang. Simple tapi dalam. Ada lagi, baju yang rapi. Sedikit juga. Tidak kesiangan. Tidak makan di kelas. Siapa itu yang suka makan? Saya ya. Ada lagi, ini penting juga nih. Ini tadi belum semua ya. Mengucapkan salam, kesiapan dalam belajar dan menghormati bapak dan ibu guru. Iya. Mana lagi nih Bu Uri? Oh, tidak makan udah ada ya tadi ya. Berdoa udah, tidak mengganggu teman, tidak bercanda berlebihan, belum tuh. Ada lagi, berbaris sebelum masuk kelas. Selanjutnya, tertib saat belajar. Yang tertib dapat hadiah. Waduh, itu. Iya. Iya, seperti tadi ya sudah Bu Ella katakan, kalau misalnya ada penghargaan berarti kita masih kembali ke motivasi eksternal yang tadi kita bahas ya. Jadi dia mau melakukan tapi karena mendapat imbalan atau penghargaan. Seharusnya itu dasar dari dirinya, oh saya harusnya tidak boleh terlambat gitu, supaya jadi kebiasaan positif ya. Nah ini ada lagi nih, memohon izin jika keluar kelas ya. Anak kita banyak yang tidak suka izin ya. Apalagi anak tunarungu itu sama. Bu Ade, apa kabar menurutnya Bu Ade? Baik. Kan keluar ya Bu Ade. Banyak lari ya. Banyak olahraga itu sehat berarti Bu Ade. Terus saling menolong sama teman, datang ke tempat kita di sudah, minta izin sudah. Iya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Iya, boleh ya, walaupun PPKM sudah selesai, alangkah baiknya masker tetap dipakai ya. Main HP saat istirahat. Oh iya, iya. Main HP saat istirahat. Biasanya kelas-kelas besar ya Bapak Ibu ya. Iya, nggak apa-apa ya, mungkin boleh buat komunikasi, cuma tetap di bawah pengawasan atau kontrol kita ya. Nah ini ada lagi contoh, tidak merusak lingkungan kelas, tidak mengganggu teman, kemudian tidak mengambil barang milik teman. Nah, ya cukup ya. Nanti yang sama bisa di ini. Nah ini Bapak Ibu contoh-contoh dari bentuk atau kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu minta tolong ya, boleh dipraktekkan di kelas bersama teman-temannya. Mau yang murid besar atau kecil, kalau yang kecil mungkin bisa ini ya dibantu ya. Misalnya belum bisa menulis, dituliskan atau dititik-titikkan, ntar bahasnya aja gitu. Jadi kemarin saya minta tolong untuk Ika sama Bu Snawi untuk mempraktekkan penerapan disiplin positif ini melalui segitiga restitusi. Kita ini kembali dulu ke ini ya. Nah ini restitusi ya Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi tadi bahas sedikit tadi. Jadi menurut dosen itu restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita prosesnya mengadakan dialog dengan siswa, bukannya memarahi, bukannya tadi sebagai pemberi hukuman dan sebagainya, tadi posisi kontrol ya Bapak Ibu. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai manajer ya. Tadi posisi yang kelima, posisi manajer. Nah, restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah proses restitusi ini, anak-anak jadi paham
kesalahan mereka dan berusaha untuk tidak mengulangi berdasarkan motivasi internal tadi yang ketiga. Kemudian tujuannya tadi menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau tadi kita seperti yang di profil pelajar Pancasila, ya sudah dikerucutkan demikian ya. Kalau mau membahas nilai-nilai kebajikan universal itu yang kami pelajari kemarin banyak ya. Kalau profil pelajar Pancasila kemarin sudah ada 6 ya Bapak Ibu, benar ya? 5 apa 6? Apa 3? Coba siapa yang ingat berapa profil pelajar Pancasila? Nah, ya betul. Kalau kemarin ada nilai-nilai kebajikan berdasarkan yang lain-lain itu ada masih banyak sekali, jadi belum simpel. Nah, ini sama kita nanti prakteknya pelajar Pancasila. Sama dengan untuk membuat keyakinan kelas. Tadi ada contoh bagus tadi yang peduli tadi. Ini punya siapa, Bu Em ya? Ya. Tadi ada yang simpel tapi mencakup buat semuanya. Contohnya tadi ada menghargai. Ya. Menghargai, berbagi peduli. Ya, Bu. Boleh lah nanti dipraktekkan sama Bu Ade. Iya. Jadi nanti kita bikin kesepakatan kelasnya nggak perlu dengan kalimat yang panjang-panjang, simpel aja 1, 2 atau 3 kata. Yang penting maksud semuanya itu nyampe di situ. Nanti boleh sama Bapak Ibu dipraktekkan di kelas ya, boleh dokumentasi ya. boleh nanti boleh japri ya. Nanti dibuat kalau sudah disimpulkan bersama, misalnya dibuat seperti ini, boleh nanti ditempel kayak seperti ini. Cuman sekarang sudah ada Canva, kayak Bapak Ibu pada bisa ya. Udah macam-macam, nanti boleh dibuat seperti itu. Terserah kreasinya Bapak Ibu. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini tadi segitiga, boleh lanjut aja tadi ya. Nah, ini tadi yang segitiga restitusi tadi kan ada tahapannya ya, yang berbentuk segitiga ini tadi yang pertama menstabilkan identitas. Ini kita simpulkan saja ya. Di tahap menstabilkan identitas ini kita lakukan berdasarkan prinsip karena membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kadang kalau kita tidak melakukan salah, kita nggak tahu kalau itu ya proses belajar itu salah itu ya. Kemudian menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Tadi sama dulu udah dibahas. Ini contoh kecilnya kayak misalnya mengajak dialog anak misalnya gini. Wajar ya nak, misalnya kalau hari ini kamu terlambat, itu dulu juga terlambat, gitu. Cuma tidak diulangi lagi sambil kita komunikasi. Kenapa sih si anak ini bisa terlambat? Nah, dari proses kenapa sih ini atau mencari alasan ini masuk ke validasi tindakan yang salah, yaitu ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Seperti yang tadi ya, kebutuhan dasar tadi yang sudah dibahas yang 5 tadi. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, di tahap yang terakhir di sini kita menanyakan keyakinan. Jadi murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi memang kesepakatan ini harus kita buat terlebih dahulu di awal. Bikin keyakinan kesepakatan bersama. Emang susah prosesnya ya, terutama untuk tunagrahita sama autis ya. Yang bisa begini mungkin selalu, cuma emang harus dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bagi dulu. Bapak Ibu ini untuk prakteknya saya mau tampilkan sedikit aja sebentar ya. Jadi kemarin saat praktek dengan kita sama Ahmad ya, buat dulu skenario kasusnya baru dipraktekkan. Terdengar tidak ya Bang?
berbuat salah, nanti kita melakukan langkah-langkah dialognya seperti yang tadi segitiga restitusi. Jadi pertama itu ini ada tahap namanya menstabilkan identitas tadi. Ya, yang tadi seperti saya bilang contohnya wajar loh kalau begini begitu, misal ada kalimat yang sepadan dengan itu ya. Kemudian kalau ini tahap validasi tindakan yang salah. Jadi contoh kalimatnya seperti mencari alasan apa sih yang menyebabkan si anak tersebut berbuat salah. Jadi dengan adanya restitusi ini diharapkan ke depannya jika kita menangani anak-anak yang berbuat salah dapat menerapkan segitiga restitusi ya. Dan juga sebisa mungkin tidak memberi hukuman, begitu ya Bapak Ibu. Jadi di tahap terakhir ini kita berusaha untuk bersama-sama antara murid dengan guru untuk mencari solusi bersama kira-kira apa nih pemecahannya. Jadi kita sepakat buat kesepakatan bukan berdasarkan diri kita sendiri sebagai guru, tapi kita juga memposisikan antara guru dan murid. Nah ini diharapkan juga kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua murid ya. Jadi nanti pemecahan masalah itu bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah orang tua juga bisa mempraktekkan. Ini kesan pesan saya rasa cukup kali ya. Ya Bapak Ibu, kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya ya sudah mengganggu waktunya, harusnya bisa istirahat. Saya terima kasih banget ya. Ini hanya sekedar sharing. Di sini bukan berarti kami jadi yang paling tahu atau bagaimana, tapi sekedar sharing sependek yang kami tahu dari sharing ini. Kenapa Bu? Mau lagi main apa di sini ya? Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu, dan saya berharap banget teman-teman itu terutama yang pada ini masih muda-muda boleh ya ikutan ya. Ini masih dibuka ya. Kalau kemarin sih kalau salah satu syarat terakhir paling tidak ada masa kerja 10 tahun terakhir itu masih bisa. Jadi ini insya Allah niatan untuk meningkatkan kompetensi diri itu aja pokoknya satu. Insya Allah nanti jadi ketemu teman-teman dari sekolah lain, sekolah umum di situ saya memang banyak belajar. Dan kalau misalnya saya pribadi koleksi ya Bapak Ibu, ya Allah saya itu belum apa-apa banget, gitu, ketinggalan banget sama guru-guru di luar. Harusnya kita bisa lebih gitu kan. Gitu. Itu jadi satu motivasi sendiri sebenarnya. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, apa? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa itu? Keyakinan kelas, ya. Kepala Putra. Keyakinan kelas itu apa sih? Tahu nggak? Ya, ini jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang akan kita sepakati. Ini bagian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama-sama. Jadi kalau di kelas berarti antara kalian murid sama ibu sebagai ibu guru ya, antara guru dan murid. Keyakinan kelas yang kita sepakati bersama bareng-bareng nih ya. Nanti ibu kasih contoh ya. Nih, misalnya jadi keyakinan kelas itu semacam peraturan tapi dia positif. Jadi kesepakatannya kita bicarakan bareng-bareng dulu ya. Apa nih yang mau kita yakini di kelas ya? Ya, paham? Misalnya datang tepat waktu itu sama dengan tidak terlambat ya ke sekolah. Kayak kemarin siapa yang terlambat ya? Kemarin siapa? Ika, Ahmad ya. Nah, ya nanti kita buat keyakinan kelas. Misalnya kita sepakat ini
Setuju tidak semuanya? Misalnya kalau ke sekolah itu datangnya tidak boleh terlambat. Setuju? Setuju. Nah, iya, nanti kalau sepakat nih semuanya berarti itu kita jadikan keyakinan kelas. Kalau sudah kita yakini berarti boleh kita melanggar tidak? Tidak boleh. Boleh, harus diterapkan. Oh, berarti setiap hari aku tidak boleh nih datang ke sekolah terlambat. Iya. Bisa? Tidak, Ya, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas bersama-sama ya. Misalnya tadi contoh 1, datang tepat waktu atau tidak terlambat. Dan contoh lain misalnya apa? Selalu mengerjakan tugas atau PR 2. Terus apa lagi? Misalnya apa ayo? Berbuat baik, iya pinter. Nanti kita simpulkan, kita kumpulkan semua kesepakatan kelas yang akan kita sepakati. Nanti kita tulis di sini ya. Nanti kita bareng-bareng baru kita sepakati yang pasti benar. Ya, bisa? Nanti ibu akan berikan kalian ini namanya sticky notes. Ya, ibu bagikan satu-satu. Nanti dituliskan di sini. Kalau sudah nanti kita akan tempel nih. Ini ada apa nih? Yang ini. Iya, kertas apa? Karton. Iya, nanti kertas kartonnya ditempel sini kan bareng-bareng ya. Nanti kalian masing-masing yang sudah menuliskan kesepakatan kelasnya di sini, tempel di sini satu-satu ke depan. Bisa? Ya, nanti kita simpulkan bersama. Nanti ibu buat yang bagusnya baru kita tempel lagi ya. Di ya. Bisa? Yo, nih buatkan nih. Nanti yang belum lancar menulisnya bisa nanti dibantu atau minta tolongan ya. Kita sama Mama sudah bisa kan? Bisa. Nih misalnya Ahmad, pegang. Boleh dikeluarkan pensil atau pulpennya. Mana yuk? Di Putra. Terus nih, ini siapa nih ya? Nama. Coba, nanti ibu contohkan ya. Nih, ini Rahmat. Ini Fana. Nah, sudah selesai belum membuat kesepakatan kelasnya? Sudah, Bu. Oke. Nanti kita akan tempelkan di kertas karton ini ya. Iya, Bu. Yo, ibu minta bantuan Ika yuk sama Ahmad untuk menempel yuk. Sini. Ika sebelah sana deh. Sini aja ya, nanti mau buat tulis sama ibu sebelah sini. Ya, yuk terima kasih. Ahmad dan Ika. Yuk, siapa yang sudah boleh tempelkan di sini? Ya, ibu tulis judulnya. Iya tadi. Tadi judulnya apa? Keyakinan kelas.
Kelas berapa? Kita kelas berapa? 10. Cek garis Oke, miring. bentar. Nih, siapa yang mau melemparkan pertama? Yuk. Saya. Ayo, boleh silakan. Yuk. Ya, siapa lagi selanjutnya? Ayo, sekarang. Ikan berapa? Siapa lagi? Putra. Ya, Putra, sini silakan. Tawarin. Aduh, ya, oh, copot, lepas. Jadi selanjutnya siapa? Bobby. Ayo Bobby. Permisi, bilang permisi. Sini biar kalian dekat sih di bawah sih, Bobby. Bobby. Sini tempel di bawah sini. Nih, dah ya. Pala. Terus siapa lagi Pala? Sini Pala. Nah, anak-anak, ini semua tadi sudah ditempel ya keyakinan kelasnya. Sekarang ibu mau minta tolong bacakan ikat, bacakan sini yuk. Nih, lihat sini. Nih. Nih, yang pertama apa? Tidak bertolak itu panah. Terus selanjutnya datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Ini. Sepakat tidak? Sepakat. Ayo, terus yang ini. Jatuh. Yo, baca. Saling membantu. Terus yang ini menolong. Nah, yang ini bersikap sopan. Sama ya. Terus membuang sampah. Ya, pintar. Nah, ini nanti kita sepakati bersama biar lebih ringkas ya, biar lebih mudah diingat kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Ya. Nih, misalnya pertama. Ini tidak berkelahi, terus datang ke sekolah tepat waktu. Sikap sopan itu bisa masuk ke apa nih? Saling menghormati dan menghargai. Ini tulisannya nanti dibuatkan yang bagus ya. Oke. Nih, saling Membantu. karena mau kemana? Menghormati dan Menghargai. terus ini bersikap sopan bisa kita simpulkan jadi selalu bersikap positif. Bersikap positif itu artinya selalu bersikap baik ya. Nih. Selalu bersikap
Mendiamkan. Kalau ada yang sakit di jenguk itu apa yang peduli. Terus kalau misalnya ada yang kemarin yang tidak mau berkawanan, kita berbagi. Apa lagi? 5S. Oh iya betul, 5S. 5S itu apa saja dari kurang? Senyum ya. Kalau bertemu teman atau ibu di jalan, senyum ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Senyum, terus tidak lupa sapa. Sapa. Gitu. Ya, apa kabar? Ya kan, sebelumnya apa? Ucapan salam. Salam gimana? Assalamualaikum. Salam ketemu guru. Assalamualaikum guru. Ya, bisa minta senyum, sapa, salam. Apalagi keempat, bersikap sopan dan santun. Berarti ada berapa? Ada berapa nama? 5. Senyum, sapa, apa? Salam, sopan dan santun. Iya, kita singkat menjadi 5S. Nah, udah ya, ada berapa tuh? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ibu buatkan dulu ya nanti ya. Yang bagus nanti akan kita tempel di dinding. Oke? Nah, nih. Ibu sudah buatkan nih. Seperti yang tadi ya. Ya, bagus belum? Bagus. Ini kita tempel di dinding. Ibu mau minta bantuan Ika sama Ahmad tempel ya. Oke. Pegang dulu sini. Berdua tempel. Berdua aja di sini. Pegang dulu. Ahmad ke depan. Jangan ditempel dulu. Yo, sekarang tempel ya. Yang rapi dong. Ini keyakinan kelasnya sudah kita tempel dinding ya. Ya. Ibu berharap semoga kalian selalu ingat ya. Iya. Nih, ditempel di sini supaya mudah diingat dan dipahami. Iya. Iya. Kita buat keyakinan kelas supaya apa? Dilaksanakan. Iya, karena sudah disepakati. Nah, kesepakatan kelas ini harus dilaksanakan dan diterapkan. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Bisa? Bisa. Oke, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Riana, kelas 10 sekolah di SKH Negeri 01 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya bersama teman-teman kelas 10 telah membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman merasa senang sekali. Keyakinan kelas ini penting sekali karena membuat saya dan teman-teman menjadi semangat belajar dan disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bujinawi, saya kelas 10 di SKH Negeri 01 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas. Saya merasa senang sekali karena dengan ada keyakinan kelas kita menjadi disiplin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.